Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, Miss juga sehat di sini. Gimana? Masih semangat nggak nih? Belajar dari rumahnya, home learningnya. Em, Harus semangat ya anak-anak, seperti Miss yang masih bersemangat mengajar kalian dengan membuat video pembelajaran ini. Oke, nah sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita baca doa dulu ya. Semoga belajar hari ini lancar. Semoga apa yang disampaikan bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti ya. Oke, berdoa mulai. Selesai, alhamdulillah ya. Em, di sebelum Miss mulai video hari ini, boleh nih kalian siapkan dulu buku Hello Jakartanya seperti biasa ya. Melanjutkan materi minggu lalu yaitu lesson 11, dan sekarang kita akan belajar di lesson 12. Terbalik. 12 ya. Lesson 12. Nah, di lesson 12 ini kita akan belajar tentang a flood is a disaster. A flood is a disaster, yaitu banjir adalah sebuah bencana. Ya. Ya, jadi banjir di sini itu dikategorikan bencana alam ya. Pasti kalian sudah tahu apa aja yang disebut itu bencana alam ya, seperti earthquake ya, gempa bumi, lalu flood banjir, gunung Merapi itu juga sebuah bencana ya, tanah longsor itu juga termasuk bencana. Nah, tapi yang akan kita bahas di sini adalah tentang flood, banjir ya. Namun di lesson 12 ini juga Miss akan menjelaskan kegunaan atau dari kata can dan cannot, and should and shouldn't ya. Di sini pertama-pertama Miss akan menjelaskan apa itu can dan cannot. Oke, kalian pahami ya. Nah, oke, can itu kalau diartikan sebagai dapat atau bisa, sedangkan cannot adalah tidak bisa atau tidak dapat ya. Penggunaan kata can dan cannot itu seperti I can swim, saya bisa berenang. I can swim but I cannot playing basketball, bisa seperti itu. Saya bisa berenang tetapi saya tidak bisa bermain bola basket ya. Lalu I can smell with my nose. I can smell, menghirup, saya bisa menghirup dengan hidung saya ya. I can see with my eyes. I can see with my eyes, seperti itu. Lalu I can hear with my ears. I can hear with my ears. Saya bisa mendengar dengan telinga saya. Oke. Butterfly can fly. Kupu-kupu bisa terbang. Ya. Lalu kata cannot. I cannot drive a car. I cannot
drive a car. Saya tidak bisa mengendarai mobil. Ya. Nah, pasti kalian juga punya kan sesuatu atau kebiasaan yang kalian memang bisa dan tidak bisa. Ya kan? Dengan kata can dan dengan kata cannot. Ya. Seperti I can playing guitar. I can playing guitar. Saya bisa bermain gitar. I cannot play violin. I cannot playing violin. Saya tidak bisa bermain biola. Seperti itu ya. Jadi can itu artinya bisa dan cannot tidak bisa. Nah, di sini lalu ada penggunaan kata should dan shouldn't ya, harus dan tidak harus. Nah, di sini bersangkutan dengan kata flood ya, materi kita tentang banjir. Jadi apa-apa aja sih yang boleh kita lakukan atau seharusnya kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan ya. Boleh kalian lihat di sini page 100, boleh kalian buka ya, halaman 100 di sini ada. Oke, nah sekali lagi kata should ya, di sini bisa kalian lihat kalau kalian bingung kata should ada di sini should and shouldn't ya, should and shouldn't, harus dan tidak harus. Tadi yang can ini ya, can and cannot. Sekarang kita bahas yang should and shouldn't. Nah, lalu di sini bagian B, listen to me and repeat out loud. Ya, ikuti Miss dan kalian dengarkan Miss dan kalian ikuti ya di rumah. I usually throw the rubbish. I usually throw the rubbish in the dustbin. I usually throw the rubbish in the dustbin. I usually throw the rubbish in the dustbin. Saya biasanya membuang sampah di tempat sampah. Rubbish itu sampah ya, sedangkan dustbin adalah tempat sampah. Ya, saya biasanya membuang sampah di tempat sampah. Ya, lalu I can do it myself. Saya bisa lakukan itu, bisa lakukan dengan diri saya sendiri. Ya. Lalu we shouldn't throw the rubbish in the river. We shouldn't throw the rubbish in the river. Ya, kita tidak seharusnya membuang sampah di sungai. Nah, nih kata shouldn't. Kita tidak seharusnya membuang sampah di sungai. River itu adalah sungai, ya. Rubbish tadi sampah, ya. Shouldn't itu tidak seharusnya, ya. Jadi bagaimana terjadinya banjir? Nah, ini karena banyak dari kita yang masih mengabaikan membuang sampah pada tempatnya, anak-anak. Ya, itu adalah perilaku yang tidak baik. Jangan dicontoh ya. Kalau misalkan kalian makan sesuatu atau ada sampah, ya langsung dibuang ke tempat sampah. Ataupun misalkan kalian lagi jalan misalnya lagi jalan-jalan, terus kalian makan, atau misalkan nggak lagi makan atau megang abis makan snack, ya, membuang plastiknya, tapi kalian lihat kanan kiri kalian tidak ada tempat sampah. Lebih baik sampahnya kalian lipat, lalu boleh kalian simpan dulu, ya, kalian simpan
atau misalnya taruh dulu di dalam tas kalian atau di mana. Nah, baru nanti setelah kalian berpindah tempat atau saat kamu pulang ke rumah, baru sampahnya dibuang ke dustbin, ke tempat sampah. Jadi tidak mengotori lingkungan ya. Gitu. Karena hal kecil seperti itu bisa menyebabkan banjir ya. Padahal kelihatannya orang cuma plastik sampah, cuma plastik ciki. Nah, tapi itu menyebabkan banjir juga ya. Nah, gitu, merusak lingkungan. Lalu it can cause a flood. Ya, itu bisa menyebabkan banjir. Ya, nah ini tadi gara-gara membuang sampah di sungai, membuang sampah sembarangan, itu bisa menyebabkan banjir terjadi kayak gitu. Tidak mau kan terjadi banjir di sekitar kalian? Nah, lalu a flood can kill fish. A flood can kill fish. Banjir bisa membunuh ikan. Kenapa bisa membunuh ikan? Karena polusinya, populasinya itu rusak ya, yang harusnya ikan berada atau hidup bersih, tapi karena banjir jadinya meluap ya, atau kolam ikannya jadi ikannya mati ya, karena tercemar dari banjir tersebut gitu. Lalu it can carry diseases. It can carry diseases. Ya, itu bisa membuat penyakit. Banjir itu juga bisa membuat kita terkena penyakit ya, seperti gatal-gatal, ya sakit perut. Ya, pokoknya dengan banjir ini banyak dampak yang negatif ya anak-anak. Selain sakit, bisa merusak lingkungan, bisa juga bahkan sampai merobohkan rumah. Rumah bisa hancur. Mungkin kalian pernah melihat berita akhir-akhir ini banyak sekali bencana yang terjadi di Indonesia ya, seperti gempa bumi, banjir, longsor, bahkan gunung meletus ya. Itu adalah sebuah bencana ya anak-anak. Ya, kalian lihat ada banjir bandang yang tadinya rumahnya berdiri kokoh, tapi ada banjir bisa hancur seketika ya. Ya itulah kekuatan banjir akibat kelalaian manusia itu sendiri, seperti itu. Ya. Lalu di sini selain tentang bagian B, sekali lagi Miss ulang, kalau misalkan should itu harus atau seharusnya ya. Lalu kalau shouldn't tidak seharusnya, seperti itu. Nah, dengan kata shouldn't misalkan you should clean your room. You should clean your room. Kamu harus membersihkan ruangan kamu. You should clean your house. Kamu harus membersihkan rumah kamu, karena kebersihan adalah sebagian dari iman, mencerminkan kepribadian kita juga anak-anak. Siapa sih yang mau rumahnya kotor ya, nanti jadi sarang penyakit? Tidak mau kan? Iya. Nah, lalu untuk kata shouldn't bisa dengan tadi nih, we shouldn't throw the rubbish in the river ya, atau you shouldn't throw rubbish everywhere. Jangan buang sampah, tidak seharusnya buang sampah sembarangan dimanapun, tidak boleh ya, kecuali ada tempat sampah, seperti itu.
Nah, di sini materi lesson 12 itu hanya berkaitan tentang flute anak-anak ya. Jadi singkatnya seperti ini, bagaimana sih cara menjaga lingkungan agar tidak banjir ya. Tadi yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan ya. Hal kecilnya aja di rumah kalian ya harus rajin dibersihkan ya. Lalu harus membuang sampah pada tempatnya. Kalau misalkan ada sampah dedaunan aja, kalau memang bisa diambil, boleh diambil, dibuang ke tempatnya seperti itu ya. Jadi hal seperti itu balik lagi ke diri kita ya, kepribadian kita. Kalau kita terbiasa untuk buang sampah pada tempatnya, pasti kita enggan untuk membuang sampah sembarangan seperti itu anak-anak ya. Oke, materi di lesson 12 ini tidak banyak ya, hanya berkaitan dengan tentang banjir ya, tentang flood. Dan di sini juga ada can dan cannot, sudah tadi Miss jelaskan, dan should and shouldn't ya. Semoga video ini bisa sedikit membuat kalian paham ya, bisa kalian mengerti. Mohon maaf jika masih banyak keterbatasan dalam pembelajaran home learning ini anak-anak. Miss berusaha sekali untuk membuat kalian paham ya, walaupun kita masih belum bisa untuk bertatap muka langsung. Semoga kedepannya jika keadaan sudah membaik kita bisa bertemu ya di sekolah. Oke. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya sekali lagi Miss mohon maaf. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau salah pengucapan ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian di rumah. Tetap semangat ya, tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa minum vitamin, makan makanan bergizi ya. Tetap di rumah aja, jangan kemana-mana. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you. Mwah.